Tanah milik Oebenio diduga diserobot. Kuasa hukum minta Wena Rusia tinggalkan villa di Jimbaran. Hey, This is the no, lawyer. sir. This is the I lawyer. asking you, do you give power attorney to that lawyer, or Lenny give power authority to that lawyer? What to give you power? Power of Sign. Do you sign? Itu pinjam tuh surat. Sign what? Sign power authority. Do you? Yeah. Yeah. Check, please, check. So the owner of the villa? Yeah, because the Yeah. owner of the villa, Yeah, I he know. has a lawyer. But I ask He has a you, lawyer. you have the lawyer. My question, do you have the lawyer? Me? Yeah, I yes, don't you. have a lawyer, no. Do you have a lawyer? yes. So This, the the body name of this. Can you say the power attorney? David Enes. No, there is no power of attorney from us to the lawyer. Yeah. There's a lawyer of the owner of the villa. So her name is Lenny. Yeah, Lenny. Yes. So that's when now, Okay. if I can advise you, better you get out from here because this is a problem. That is my advice. So That is we my have advice. a contract Yes. till Your the end your of January. your contract. Can you Legal. show me the contract, I please? already give you the No, that contract. is not contract. That's Okay, it's not contract. Give me the contract. Give me the contract. Already give you. No, Already give you. itu bukan kontrak, itu kan? Musyawarah. Saya bilang ini tanah saya. Ya enggak? Dia punya tuh di hook. Masa bisa keliru? Sadanya dia sebelah-sebelahan, mungkin bisa keliru. Ya enggak? Orang sana jauh di sana loh, di corner sana. Tahu karena saya jarang ke sini. Dia kiranya ini tanah nggak ada orang punya, kosong. Jadi dia mau nyerobot ambil tanah ini membangun. Setelah kita musyawarah mau bicara, dia ngeyel bilang, "Enggak, ini tanah saya tetap." Dia mau panggil lawyer. Panggil apa? Namanya lawyer siapa yang terkenal itu. Saya bilang makanya saya undang Pak Wayan ya, untuk menangani ini. Ini lawyer aja udah berjalan 7 tahun. Sebelumnya itu 1 tahun bicara itu nggak mau deal terus. Lah terus gimana? Saya bilang orang nggak bisa gitu toh, menyerobot tanah saya selama ini dan setelah bangun dia menyewakan terus. Dia udah mendapatkan income kan, yang dirugikan saya kan. Ya nggak, saya tidak bisa menggunakan tanah ini. SHM 14631. Nama saya Oebenio. Ini sertifikat udah pegang dari sejak tahun puluhan tahun ini. Ya nggak, ini udah lama ini tanah ini, cuma saya biarkan aja. Terima kasih rekan-rekan media ya. Jadi klien kami atas nama Ibu Oebenio mempunyai tanah di sini di Blong Keker, Jimbaran. Kemudian dia beli di tahun 2011. Setelah dia beli tanah ini adalah diberikan kepada Pak Made Suyase untuk mengontrol. Lalu kemudian pada satu kesempatan ada orang lain membangun di sini. Lalu kemudian klien kami telah membuat laporan di tahun 2019 bulan Juli dan sudah ditingkatkan dari proses lidik dari sejak laporan itu di tahun 2020 sudah proses penyidikan, tetapi terlapor ini tidak pernah mau hadir untuk memberikan keterangan di depan penyidik. Proses ini berjalan sedemikian lamanya, kami sudah meminta kepada penegak hukum atau penyidik jadi untuk melakukan proses penyidikan yang baik dan benar. Termasuk kami sudah beberapa kali bersurat kepada penyidik agar tanah ini dilakukan status quo dulu. Jadi tidak ada seorang pun ada di sini. Kami sudah meminta beberapa kali kepada penyidik. Jadi surat kami hampir, kalau kami hitung sudah hampir 10 kali surat kami seperti itu. Dan tidak juga adalah dilakukan secara maksimal. Selanjutnya adalah tiba-tiba klien kami mendapat gugatan perdata di bulan setelah kami cek gugatan perdatanya di tanggal 22 September 2025. Jadi masa orang sudah melaporkan di tahun 2019 tiba-tiba ada gugatan perdata, jadi kita harus menunggu terhadap gugatan perdata ini. Ini kan aneh. Jadi kita punya tanah kalau demikian Bapak punya tanah dibangun oleh orang lain, jadi agar supaya bahwa mereka masih bisa menempati tanah ini, gugat saja orang itu. Ini kan aneh penegakan hukum ini. Kami sudah meminta kepada penegak hukum untuk melakukan itu. Lalu kemudian hari ini sebenarnya kami melakukan kegiatan ini adalah sudah menyampaikan permohonan permakluman kepada Polda Bali. Jadi kami sudah bersurat di bulan Oktober tahun 2025 bahwa kami akan melakukan kegiatan berupa memasang spanduk
berupa memasang kawat berduri, kami sudah menyampaikan permohonan permakluman itu. Nah, lalu kemudian kemarin kami sudah mengajukan permohonan permakluman, pemberitahuan dan permakluman juga kepada pihak desa atau kelurahan Jimbaran, termasuk adalah Kaling Cenggiling, karena ini adalah wilayah Cenggiling. Untuk itulah kami adalah melakukan kegiatan itu hari ini. Nah, cilakanya kemudian kami melihat ada orang di sini. Setelah kami ke sini ada orang di sini yang dia menunjukkan satu perjanjian. Ternyata perjanjian itu setelah kami baca adalah objeknya berbeda, tanahnya adalah objek yang lain. Tetapi ketika kami coba meminta kepada yang bersangkutan, kepada yang menempati tanah ini atau yang ada di sini pada hari ini, warga negara asing, warga negara Rusia, jadi kami baik-baik untuk lebih bagus Anda adalah meninggalkan tempat ini karena tanah ini adalah bermasalah. Dia berdalih sekarang bahwa kami menunggu putusan, entah siapa yang memberitahukan tentang ini gitu loh. Kan aneh sekali. Jadi kita punya tanah, kita sudah laporkan, lalu kemudian dia gugat, tunggu putusan. Ini aneh. Nah, dan bahkan ketika kami coba cermati dan baca gugatan-gugatan dari pihak penggugat ini, ya, kemudian dia sudah sangat mengakui semua bahwa tanah ini adalah tanah klien kami dalam gugatannya. Dia menggugat bukan menggugat klien kami sebagai pokok gugatannya, tetapi pihak lain yang konon menurut dia adalah salah menunjuk objek. Artinya dia sudah tahu bahwa dia itu membangun di tempat yang salah ini. Maka kami minta dengan hormat kepada Polda Bali yang sedang menangani kasus klien kami yang sudah dilaporkan dari sejak tahun 2019 bulan Juli, kami mohon untuk bisa penegakan hukum yang baik. Sehingga masyarakat tidak teradu di lapangan seperti ini. Oleh karenanya dengan hormat sekali lagi kami mohon kepada Polda Bali, jadi lakukanlah proses hukum yang baik dan benar dan mohon untuk agar segera dikosongkan tanah ini. Demikian kira-kira. Terima kasih. Rekan Bapak Wayan Mudito tadi adalah terkait dengan proses yang sudah dilalui di Polda Bali melalui penyidik, Kasubdit, Pak Dir, lalu kemudian dari proses lidik ke sidik tidak menemukan arah yang jelas. Dalam rangka sidik harus menemukan tersangka, tetapi penyidik dalam hal ini tidak berani menetapkan terlapor dalam status sebagai tersangka dengan alasan bahwa terlapor belum pernah hadir memberi keterangan di Polda Bali. Bahwa tidak menutup status tersangka tersebut dengan tidak hadirnya terlapor, tetapi dari perbuatan, karena apabila tidak ditemukan tersangka untuk apa diproses di penyidikan. Jadi upaya yang harus dilakukan oleh penyidik adalah memaksimalkan kewenangan yang ada, yang melekat. Kan bisa saja sebenarnya di dalam proses penyidikan ini penetapan tersangkanya ditetapkan kepada terlapor, namun akan diletakkan pula posisi atau status daftar pencarian orang ketika status tersangkanya sudah melekat, sehingga sebagai warga negara yang baik melekatlah kewajiban hukum itu. Jadi harapan saya ke depan agar cepat ini penyidik dari unsur yang paling berkompeten, penyidik, Pak Kasubdit dan Pak Dir, sekaligus kepada pimpinan daerah Polda Bali, Pak Kapolda, agar diatensi dan diambil alih posisinya agar supaya masyarakat yang mengalami kerugian semenjak tahun 2019 ini tidak berlarut-larut. Jadi dengan harapan yang sama kepada Ibu Obinio selaku korban, bertindaklah dengan tegas dan baik sesuai norma hukum yang ada. Cukup sekian.